Ya, secara prospek pendapatan ini sangat menjanjikan ya Mbak. Oh, iya. Karena jeruk ini kita sekali tanam dia akan berbakti selama 20 tahun. Oke. Terus Asal dengan perawatan yang benar lah ya. Ya, perawatan. Nah, ini perawatan sangat minim, low maintenance, sedangkan produksinya ini kami jual sekarang 20.000. 1 kilo. Ya, itu yang bawa oleh-oleh ya, non paket tiket Non paket tiket, ya. Jadi itu 20.000 itu kalau kita hitung-hitung dengan harga pasar lebih murah sini. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya sedang berada di Kecamatan Kemalang. Kemalang itu tidak henti-hentinya membawa pesona bagi kita, sampai kita harus datang berkali-kali ke sini karena potensinya yang begitu luar biasa. Dan menjadi luar biasa lagi, pagi hari ini saya ditemani 3 orang si manis. Nah, kita akan berkenalan dengan si manis kita pada pagi hari ini. Yang pertama dulu di sebelah kiri saya. Perkenalkan namanya siapa, Mas? Baik, terima kasih. Nama saya Ronang Surbakti. Saya sebagai pelaku dan pengelola untuk perkebunan jeruk di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang. Oke, namanya Mas Ronan. Mas Ronang Surbakti. Sebagai pengelola utama lah, ya seperti itu. Terus selanjutnya sebelah kiri lagi. Oh ya, perkenalkan, nama saya Brila Wahyu Susilo. Saya di sini sebagai kepala dusun dan juga yang mempunyai lahan yang ada di sini. Oke, gampangan disebut Pak Bayan gitu ya Pak ya, kepala dusun itu. Oke, seperti itu. Jadi yang ini pelaku utamanya ya ini Pak Bayan pemilik lahannya, dan satu lagi Mas. Perkenalkan, nama saya Parianto. Saya di sini selaku salah satu anggota dari community yang bergerak di bidang wisata. Wisata di Balerante ini. Ya. Oke, apakah hanya di Balerante Kemalang aja atau juga desa yang lainnya? Sementara mungkin Untuk di masih Balerante. Fokus di Balerante itu. Oke, nah ini kita sudah kenalan dengan 3 orang si manis kita pagi hari ini. Dan kalau Sobat Tani lihat kenapa latar belakang kita ada di perkebunan jeruk, karena hari ini kita mau bicara tentang jeruk. Agak aneh sih ketika kita mendengar ada jeruk di Kemalang gitu, mungkin menjadi hal baru bahwa di Klaten biasanya kita up dengan produksi yang tanaman pangan seperti padi, kita juga punya durian, kelengkeng dan lain-lain, tapi kali ini kita mau mencoba untuk mengenalkan potensi Klaten satu lagi, yaitu tentang jeruk. Dan kebetulan 3 orang gagah-gagah ini, si manis kita ini adalah mereka yang mengelola perkebunan jeruk yang ada di Balerante ini. Baik, Mas Ronan, ini diawali dari apa? Menanam jeruknya ini sejak kapan ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi perlu kami ceritakan dulu ya. Jadi ini yang kami tanam di sini itu yang saat ada di belakang kita ini adalah ini jeruk madu. Jeruk madu, Ya, jeruk madu. Ya, contohnya seperti ini. Ya, itu jeruk madu. Jadi jeruk madu ini sebenarnya jeruk siam madu, dia ada sedikit persilangan sama keprok. Jadi kulitnya tebal, kalau dibuka keprok tuh, tapi manis seperti jeruk siam madu gitu. Ini jaminan manis ya kalau jeruk madu? Insya Allah itu itu ya? udah manis Mbak. Okay. Kalau dia warnanya udah merah semburat ini, itu udah manis gitu. Ya. Nah, dalamnya merah. Nah, jadi ini jeruk ini Mbak, kami sudah tanam umurnya 2,5 tahun. Pas. 2,5 tahun pas saat ini ya? Ya, saat ini udah umur 2,5 tahun. Idealnya sih kalau jeruk madu ini dia bisa berproduksi itu sekitar 3 tahun. Tapi ini baru 2,5 tahun udah? 2,5 tahun ini sudah 2 bulanan ini sudah mulai kami perkenalkan trial ke warga-warga, orang-orang yang pingin dan mereka bisa tes. Incip itu. Nah, rasanya ya? Ya, ini terus kami di sini sudah tanam di Desa Balerante ini sekitar 2.000 pohon. Kalau lokasi itu ada 7 lokasi, sekitar 5 hektar total. 5 hektar. 5 hektar tanaman jeruk, varietasnya jeruk madu. Ya. Jeruk siam madu ya tadi? Ya, okay. Jeruk siam madu ada di Kecamatan Kemalang, lebih tepatnya di Desa Balerante. Ada 2.000 pohon. 2.000 pohon. Dan itu luas lahannya sekitar 5 hektar. Sekitar 5 hektar. Apakah itu di satu titik atau dibagi beberapa titik seperti itu? Berpencar-pencar. Jadi lahan yang kami tanam ini kan sebenarnya fokusnya itu lahan khas sama pelunggu. Ya. Punyanya pemerintah desa nggih, lungguhnya perangkat desa. Ya. Jadi kami di sini kerjasama dengan pemerintah desa. Nah, kami sebagai pengelola itu konsepnya socialpreneur. Socialpreneur artinya kami berusaha sambil bersosialisasi dan
melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat seputar. Nah, jadi seluruh pekerja dan nanti kegiatan-kegiatan terkait dengan jeruk ini, karena ke depan nanti arahnya ke agrowisata, kayak petai-petai gitulah ya. Nah, itu nanti semua pelakunya itu adalah warga seputar di Balerante. Nah, salah satunya nanti Mas Parianto, beliau nanti memotori untuk pengelolaan pengunjung sama petik buah dan semua wahana nanti dikelola oleh komunitas ini, namanya Tanam Merapi. Tanam Merapi. Ya, Tanam Merapi Movement namanya, itu komunitas yang mengelola nanti wisata yang rohnya adalah kebun, terutama jeruk gitu. Nah, itu kan menjadi menarik ya, karena kita tahu di Kemalang ini kemarin kita sudah up tentang kopinya lumayan banyak, dan ini menjadi tanaman yang lumayan baru untuk di Kecamatan Kemalang. Nah, waktu itu Mas Ronan melakukan survei apa sampai memutuskan menanamnya jeruk gitu? Siap. Jadi untuk lokasi ya, kenapa bisa sampai di sini? Untuk jeruk sendiri sebenarnya idealnya dia itu kalau kita tanam itu minimal di 1000 sebenarnya, MDPL-nya. Ya, 1000. Tapi di sini sebenarnya 800 ya. Tapi cocoknya di sini karena walaupun 800 dia itu dingin, nah cuacanya dingin sama apa ya? Hawanya itu masih mirip-mirip dengan 1000 gitu. Karena ya masih banyak pohon, terus udaranya itu dan dekat sama Merapi itu, dan tanahnya, tekstur tanahnya itu tuh cocok, masuk untuk tanaman jeruk. Ya, itu kenapa bisa sampai kami milih di sini. Salah satu itu kami kalau jeruk ini memang harus di ketinggian. Ketinggiannya itu harus minimal itu 1000 kalau bisa. Nah, terus kalau perkebunan itu kan, kita bicara perkebunan itu kan harus luas, Mbak. Ya, jadi di sini banyak tanah luas yang nganggur ya. Yang tersedia itu memang di daerah-daerah gunung gitu. Nah, memang cocok gitu. Dari awal memang saya sama teman-teman itu udah berpikir kita harus mengelola atau membuat perkebunan, bukan pertanian. Bukan pertanian, perkebunan. Ya, perkebunan, supaya karena beda kalau kebun sama hortikultura atau tani itu beda. Kalau kebun ini kan sekali tanam dia bisa kontinu sampai bertahun-tahun gitu. Itu yang kami sasar, pola pikirnya begitu sih gitu. Kenapa memutuskan jeruk dan di sini ya gitu, kira-kira. Pak Bayan, kok percaya sama Mas Ronan? Nah, itu dia tuh. Iya kan, ini karena kan bentuknya kemitraan ya. Atau sebelumnya tanahnya Pak Bayan ini ditanami apa? Terus kemudian Mbak Banting Setir tertariklah sama Mas Ronan ini tadi gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya sini tuh nggak ditanamin apa-apa, cuman rumput liar untuk pakan ternak seperti itu. Lungguh itu kayak gitu itu. Iya. Jadi nggak ada nilai ekonominya ya. 1 tahun seperti itu. Terus itu saya awal ketemu Bang Renang itu saya jabat jadi perangkat desa itu baru berapa tahun ya? 2019 itu ya, Bang. Oh ya, awal-awal ya. Nah, itu baru 1 tahun saya jabat. Nah, terus dari situ ternyata ada tamu, siang-siang saya pulang kerja, ini siapa ini, Mbah Jenggot. Terus dia menyampaikan gini, asalnya dari mana, terus mau menanam gini. Ya sebenarnya kalau dibilang percaya sih juga belum gitu. Ya cuman saya mau kita coba aja lah, ini kayaknya karena juga menarik, belum gitu produktif ya waktu itu tanahnya ya, belum ada tanaman apa-apa. Apa yang disampaikan Bang Renang itu kan di sini belum ada ya, maksudnya di sekitar putaran lereng Merapi. Kan belum ada jeruk ya. Nanti kita coba dulu aja Bang, seumpama besok bisa jadi ya, jadi rezeki kita bareng-bareng gitu sih. Ya. Awalnya seperti itu. Jadi memang istilahnya berani berspekulasi ya, Pak Ben, berani berspekulasi lah. Nah itu kan kita memang tertarik dengan jeruknya ini tadi gitu, karena sebenarnya di Kemalang sendiri kan konsep wisatanya sudah ada karena kita berbatasan dengan Jogja ya. Nanti kalau dikonsep dengan seperti wisata petik buah seperti itu kan menjadi salah satu titik berhentinya jeep itu masuk lah ya, salah satu pilihan destinasi. Dan itu nanti juga membawa nama Kemalang lagi sih, karena mungkin selama ini untuk wisata-wisata seperti itu larinya banyak ke Jogja. Padahal kita itu di Klaten punya banyak potensi seperti ini. Betul. Oke, terus jadi ini tanaman ini mulai ditanam sejak tahun berapa? Tahun 2021 Desember. 2021 sudah mulai ditanam ya si jeruk-jeruk ini tadi. Ya. Oke. Terus kemudian
kita bicara secara pertaniannya lah ya, tantangannya. Nah, bagaimana Mas Ronan ini mempersiapkan lahan? Tadi kan kita cuma lihatnya dari ketinggian, oke, masuk mungkin jenis tanahnya. Nah, kemudian dari sisi pertaniannya, karena sebagian besar penonton Pojok Simanis ini adalah para petani, entah itu milenial atau yang petani konservatif, tetapi mereka pasti akan bertanya-tanya langkah-langkah dari awal untuk olah tanah sampai dengan pembibitan, bibitnya dari mana, pemupukan dan perawatannya seperti apa, Mas Ronan? Ya, siap. Terima kasih, Mbak. Jadi untuk persiapan kalau kita mulai berkebun lah ya, ataupun bertani itu. Atau basicnya pertanian bukan sih? Bukan. Oke. Ya, saya dulu orang kantoran sih, Mbak. IT saya. Oh gitu. Programmer sampai sekarang saya masih aktif bikin program. Ya. Ini tertarik di pertanian ya? Ya nggak apa-apa kan? Iya, maksudnya bagus gitu. Ya, jadi nggak harus itu. Iya, benar. Jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi nggak harus di kompetensinya masing-masing ya, seperti dulu dia di akademisi kuliah apa. Atau jangan-jangan ini hobi yang jadi duit ya? Ya, kita kan memang harus mikir begitu ya. Istilahnya apapun itu yang penting halal dan memang dia ada potensi untuk profit kan gitu kan. Iya. Silakan dilanjutkan. Jadi dulu ini ketika kami memulai sini, Mbak, itu lahannya seperti sebelah ini ya, sama di sebelah sana itu masih suket, rumput ya, peruntukannya untuk pakan ternak sama pohon-pohon sengon. Memang pada rata-rata warga sini seperti begitu. Tanaman keras ya? Ya, tanaman keras. Nah, jadi dulu seperti begitu. Kami ratakan, bersihkan. Jadi kami potongin dulu, terus kami bersihkan, kami dongklak-dongklaknya itu. Nah, awal itu saya dulu ngecek tanah, istilahnya ujilah tanah. Ya, saya cek, saya uji, nah dia kurang apa seperti apa. Kebetulan dulu di sini memang tanahnya kurang bagus karena ditanami sengon. Sengon itu kan dia menyerap hara terlalu banyak ya. Betul. Jadi tanah dulu kriwil-kriwil begitu toh. Nah, dan banyak batu dulu di sini. Maka ya kami lakukan clearing. Clearing dulu, baru kami netralkan tanah itu, netralkan tanah, baru kami injek bakteri sama pupuk-pupuk kompos, baru kami tanam jeruk. Nah, setelah kami tanam jeruk dulu, ya sembari jeruknya masih kecil, kami tanam tumpang sari sama cabai. Oh ya. Ya itu untuk cash flow lah ya gitu, cash flow kegiatan di sini kami tanam. Ya, di sini dulu kami tanam cabai sekali, itu lumayan bagus. Bahkan sangat bagus, bukan lumayan lagi, sangat bagus, sampai setahun lebih itu panennya. Banyak dulu orang-orang studi banding ke sini. Nah, habis itu kami dulu yang ini kami tanam kentang. Nah, ini terakhir tanam kentang, habis itu jeruknya udah berbuah tuh, karena udah umurnya udah 2 tahun ya. 2 tahun itu udah berbuah, udah banyak yang besar-besar dan mulai merah. Ya kami coba lihat-lihat orang, nah akhirnya banyak orang masuk. Ya terus lahannya itu udah nggak memungkinkan lagi untuk ditanam tumpang sari, karena udah diinjak-injak itu. Ya, karena butuh space buat orang wisatanya ya. Ya betul, untuk treknya mereka gitu kan. Nah, akhirnya sampai saat ini mulai bulan 1 kemarin kami tidak tanam lagi. Sudah fokus untuk ke tunggal. Ya, untuk urusan ke jeruk. Nah, kalau untuk perawatan, kalau jeruk ini, Mbak, dia kalau kita mulai dari tanam, dia idealnya untuk bisa panen itu berproduksi 3 tahun. Nah, tapi di sini kami melakukan treatment untuk percepatan. Ya, karena dulu ini adalah Pak Bayan sendiri sama perangkat desa itu pengen pembuktian. Benar nggak sih? Karena saya disampaikan Pak Bayan tadi, awalnya nggak percaya mereka. Karena saya baru resign dari kantor, masih ya klinis-klinis begitu, datang gitu, mau bertani. Ya Pak Lurah sampai bilang, senengan petani po. Pernah percaya tampangnya gini ya. Lah sekarang udah agak hitam nih karena tiap hari kan. Dulu ya masih gitu. Nah, jadi saya butuh itu ya. Perlakuannya kami lakukan treatment dan percepatan itu ya kami menggunakan nutrisi-nutrisi. Bikin sendiri? Atau ada beberapa bikin. Jadi kombinasi antara pupuk kimia, organik sama hormon. Nah, ini tim teknis pertanian dari mana ini, Mas Ronan? Saya sendiri. Oh gitu. Nah, jadi dulu sebelum memulai ini, selain programmer yang IT juga programmer pupuk ini ceritanya ya. Ketika saya memutuskan untuk hijrah beralih ke perkebunan, saya belajar dulu, belajarnya ke orang-orang gagal, orang-orang yang tidak itu, ya itu mudah ngambil ilmunya. Kalau orang susah itu agak susah. Jadi belajar ke orang-orang gagal, nanya masalah mereka. Itu saya inventarisir, saya cari solusi. Untuk kegagalan-kegagalan saya cari solusi, akhirnya itu saya praktekkan. Ya alhamdulillah itu ya minim
minim kegagalan setelah saya mengetahui gagal potensi Karena udah punya modal riset sendiri dulu ya. Jadi oke, anggap saja lah selamat ya Mas, dari mulai tanam sampai perawatan dan sampai ini 2,5 tahun Mas Ronan sudah bisa panen. Dan kabarnya kemarin sudah sempat dikunjungi. Ya, ada banyak pengunjung yang datang ke sini ya, sudah mulai melakukan aktivitas wisata petiknya. Ya, udah trial lah. Udah trial lah. Dan bagaimana tanggapan mereka tentang itu? Ya, alhamdulillah mereka senang. Terus jeruknya juga manis-manis. Saya butuh bukti. Boleh dicoba. Ini ada di depan kita ini langsung dari kebun sendiri. Ini? Ya, monggo. Yang ini boleh nih, yang biar gampang. Aku yang gede aja. Boleh. Ayo buka Mas. Ya, ini kita buka ya. Nah, jadi kalau ini. Nah, tadi kan dikatakan ini persilangan antara jeruk siam dengan jeruk keprok. Ya, jadi memang kulitnya tebel. Dan dibuka gini dia prok gitu. Ya, bunyi sih prok gitu. Ya. Nah. Ini contohnya seperti begini teman-teman. Ya, ini kalau jeruk yang manis itu dia merah. Nah, kalau untuk jeruk madu itu biasanya yang manis itu ukuran sedang. Kalau seger gini jangan nyari yang gede-gede. Ya, yang gede biasanya seger. Ya, air. Ya, banyak airnya. Nah, monggo kita nanti coba ya. Manis enggak ini? Mbok, ayo saya jangan sendirian makannya. Monggo Pak Bayan. Nah, seger kalau yang besar itu. Kalau yang ukuran-ukuran medium, dia itu manis, insya Allah manis gitu. Jadi ini dijaga agar jangan sampai terlalu besar. Biar sedang-sedang aja manis gitu atau gimana cara panennya? Enggak sih, kita malah grade-nya itu kalau bisa yang besar, karena rata-rata pengunjung pilihnya yang besar. Iya. Saya pasti nyari yang besar seperti ini ukuran ideal panen lah ya. Ya, itu ideal besar panen itu, seperti ya. ini ya. Itu Memang warnanya orange, kemudian ya gampang bukanya juga, gampang bukanya. Dan awet ini, Mbak. Ini awet. Ya, ini kalau 2 minggu 3 minggu dikasih di rumah tidak kena cahaya, insya Allah dia masih tahan. segar ya. Tidak mengkerut kulitnya jadi lebih susah itu. Enggak, ya. Ya. Dan dia glowing ini. Kalau digosok gini dia glowing biasanya. Oh gitu. Okay. Gitu. Nah, ini kan jadi konsep wisatanya menjadi sangat menarik karena ditawarkan untuk mereka petik sendiri. Betul. Memang sekarang orang zaman suka nyari kesusahan sih. Kalau dulu kan orang biasanya beli aja langsung, enggak. Ternyata rekreasinya itu adalah di petik sendiri tadi. Dan ini nanti dikelola oleh Mas Parya, dari komunitas wisata Tanah Merapi. Nah itu tadi. Nah Mas jenengan nanti mau menawarkan dengan cara seperti apa? Kami bisa membantu lewat media kami karena ini media ini untuk Dinas Pertanian. Nanti kami bisa bantu untuk mengiklankan lah tentang kegiatan ini. Nanti minta tolong dijelaskan ini konsep jenengan nanti wisatanya selain petik apalagi yang mau ditawarkan gitu. Ya. Pertama ini kan dari Bang Ronan kan kemarin menawarkan ada kebun. Ya. Kan, Mbak? Kita dari komunitas diminta untuk gimana lah warga lokal bisa berkontribusi, terlibat lah ya, untuk pengelolaan kebun. Intinya warga lokal jangan sampai tertinggal gitu loh. Iya, betul. Ada kemajuan tapi warga lokal nggak ikut. Itu nanti untuk konsepnya kemungkinan nanti seperti yang ada di Batu, Mbak. Oh, yang petik apel itu ya. Nanti kan ada wisatawan, ada istilahnya base camp ya? Iya, base campnya bisa naik jeep ya, yang jeep Lavatur Merapi itu masuk sini bisa kali ya Mas ya? Oke. Kan wisatanya modelnya paket Mbak. Iya. Wisata mungkin bisa ke sini terus Kali-Talang, mungkin ada paket lagi ke Teras Merapi. Oke, itu berarti yang itu tadi masih yang jeruk labu jeruk ini tadi ya, jeruk madu ini tadi ya, yang walaupun di mana Kali-Talang itu juga jeruk. Oh enggak. Oh gitu. Masuk ke paket wisatanya sih Mbak. Oh iya. Jadi ini adalah kolaborasi antara agro dengan pariwisata. Jadi sebutannya jadi agrowisata. Dan jeruk ini menjadi alternatif wisatanya di paket-paketan itu tadi. Oke. Kalau dari hitung-hitungan ekonomi, Mas Ronan, nah ini kan yang menarik gitu. Orang usaha itu harus ada duitnya, istilahnya kayak gitu. Betul. Nah, prospeknya gimana secara hitungan ekonominya? Ya, secara prospek pendapatan ini sangat menjanjikan ya Mbak. Oh, iya. Karena jeruk ini kita sekali tanam, dia akan berbakti selama 20 tahun. Oke. Terus asal dengan perawatan yang benar lah ya. Ya, perawatan. Nah, ini perawatan sangat minim, low maintenance, sedangkan produksinya ini kami jual sekarang 20.000. 1 kilo? Ya, itu yang bawa oleh-oleh ya, non paket tiket ya. Non paket tiket ya. Jadi itu 20.000 itu
kalau kita hitung-hitung dengan harga pasar lebih murah sini. Tapi kalau hitung-hitung dengan harga tempat lain di daerah lain seperti Jember apa segala, ini udah bagus. Udah bagus. Ya, oke. artinya marginnya itu udah masuk lah ya, masuk sekali gitu. Tambah nanti dengan tiket. Nah, nanti di wisata itu dikelola sama teman community. Itu nanti kami ada menawarkan beberapa souvenir dan lain-lain untuk menarik pengunjung. Nah, itu juga nanti ada income dari situ. Jadi kalau dihitung ini prospeknya ini sangat menjanjikan. Apalagi petik buah ini di Jawa Tengah kayaknya baru sedikit ya. Iya, banyak kan di Jawa Timur ya kita petik buah untuk ya. jeruk ini kayaknya baru ada di sini nantinya gitu. Ini adalah salah satu pilihan karena di daerah-daerah lain udah banyak menawarkan alam sama kuliner. Kami nanti beda. Iya. Gitu. Nah, jadi ini prospeknya sangat bagus. Saya bilang ya sangat menguntungkan. Nanti teman-teman boleh belajar karena nanti kita ada juga paket edukasi, Mbak. Oke, edukasi agro ada, edukasi wisatanya ada. Oke, itu Ya. kira-kira. Baik, Sobat Tani, hari ini kita memang tidak mengulik banyak tentang budidaya jeruknya, tetapi kita melihat bagaimana keberadaan jeruk ini menjadi potensi agrowisata yang ada di Desa Balirante, Kecamatan Kemalang. Jadi Klaten itu banyak sekali ya keunikannya, jangan salah. Sekali datang ke Klaten, jenengan dapat semuanya yang dibutuhkan, itu menarik sekali. Nah, ini bersama dengan Mas Ronan, ada Pak Bayan, ada Mas Par yang menjadi pengelola wisata edukasi yang ada di sini. Kita menawarkan semuanya untuk para Sobat Tani. Baik, kebersamaan kita harus berakhir di sini. Kita jumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, layanan prima, petani sejahtera. Salam.